Kita lanjutkan dialognya kembali, saya ke Bang Saur. Bang Saur, Ya. kalau tadi kita lihat, ini kan secara simbolis, tampil uang secara banyak begitu ya. Sebelum-sebelumnya Kejaksaan juga Jarang sempat tuh kita melakukan lihat. itu, Iya. walaupun jarang begitu ya. Tapi apakah ini bisa dibilang efektif untuk efek jera para pelaku koruptor? Mungkin gini, dari segi visual, setidaknya kan dengan ditunjukkan kepada publik, karena kan biar bagaimanapun kalau kita bicara korupsi, yang dirampok adalah uang negara, tapi Yap. pemilik uang itu kan kita semuanya. Mhm. Yang kedua, barangkali menurut saya, karena kemarin adalah 1 tahun presiden, salah satu ikon program dia adalah pemberantasan korupsi. Yap. Jadi sekaligus juga menurut saya cukup efektif kali ini adalah kalau lah orang kemudian coba bermain-main, bukan saja uangnya dirampas, tetapi ingat nama-nama itu otomatis kan kita sebut gitu loh kan, korporasinya. Bayangkan kita bilang bahwa uangnya sudah diambil, nggak tanggung-tanggung nih 13 triliun, yang 4 triliun itu kan dia sudah memberikan jaminan Ya. akan segera. Nah, tapi yang kedua saya kira itu yang saya bilang, ini cukup. Malah kalau mau lebih strategis lagi, ini juga kerjanya Prof. Pujo, bagaimana juga membersihkan dari dalam aparat penegak hukum ini. Apakah itu jaksa, apakah itu polisi, hakim, kemudian juga di KPK. Karena sering juga terjadi, misalnya kan saya sandingkan ini antara dua. It looks kecil misalnya yang diterima oleh Kajari, Ya. Jakarta Barat. Nah, kan orang berpikir juga, Reja, yang nggak ketahuan bagaimana? Nah, itu dia. Kan orang awam bisa berpikir gitu, bisa publik berpikir gitu. Nah, makanya juga kita teriaki Pak Pujo, bisa saja Komisi Kejaksaan, karena kan Kejaksaan ini jadi ikonik gitu. Ya. Karena mereka sekarang dari segi survei, kemudian bagus sekali, namun saya bilang, kita tidak akan bisa cukup dengan survei, karena itu semu itu. Ya. Tetapi yang saya bilang, kenapa jaksanya itu Pak Pujo, yang sudah 2 itu, yang Jaksa Agung. Melalui ini juga kita minta, kalau adil, dia sudah nyata menerima uang korupsi. Tidak cukup hanya disanksi etik saja, Ya. harus juga diseret seperti juga jaksa penuntut umumnya udah diseret di pengadilan dan dihukum 9 tahun, dan 2 advokat juga Pak Pujo sudah dihukum 4 dan 5 tahun. Nggak fair juga pimpinannya Nah, lepas. itu dia. Kita coba langsung. Gitu loh. Prof. Karena kita harus- Pujiono, bagaimana meresponi jangan sampai kemudian ada asumsi publik ini jangan-jangan bisa saja ada negosiasi di belakang para kasus hukum ini untuk kemudian bisa mengembalikan uang negara yang cukup besar, tapi kemudian nanti bisa dinego-nego kasus hukumnya. Ya, kita itu kan bagian dari resort untuk menjaga integritas itu ya. Makanya kemarin kita undang terhadap 2 kasus sebenarnya ya. Yang pertama Jambas, kita untuk minta penjelasan terkait kasus yang disampaikan Bang Saur tadi, yang kasus Fahrenheit itu. Kita undang Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk memberikan penjelasan. Dari hasil penjelasan itu nanti akan ditelaah, dari telaah teman-teman itu nanti kita akan berikan rekomendasi, termasuk rekomendasi kepada Presiden terhadap case Fahrenheit yang jaksa yang menerima uang hasil penyembunyian atau penguntitan dari barang bukti kasus Fahrenheit. Yang kedua juga kasus Sylvester. Kemarin sebenarnya kita undang juga Kajari Jakarta Selatan, tapi kebetulan minta reschedule. Nah, minggu ini kita juga akan undang. Kenapa juga tidak segera dieksekusi? Semoga saja kita akan mendapatkan jawaban dan proses kedua hal itu bisa berjalan paralel. Sehingga apa yang kemudian dikhawatirkan publik itu kita bisa menemukan jawabannya dan menemukan solusinya. Itu yang pertama. Yang kedua juga tadi disampaikan Pak Heri tentang kita kan juga sudah, ini termasuk komitmen Pak Prabowo dan Kejaksaan Agung, apa yang kemudian harus diperbaiki tentang rekomendasi dari United Nations Convention Against Corruption tahun 2003. Meskipun ini bukan yang sifatnya rekomendasi yang mandatori, tetapi Indonesia sudah meratifikasi itu, sehingga menurut saya yang terkait dengan illicit enrichment, jadi pengkayaan, memperkaya diri sendiri secara illicit, secara ilegal ini harus kemudian ditindaklanjuti dengan regulasi tentang perampasan aset. Nah, perampasan aset saat ini kita belum ada yang in rem, kita pakainya conviction based berdasarkan KUHP dan juga berdasarkan Undang-Undang Tipikor. Cuman conviction based ini sangat terbatas sekali. Catatan kita yang pertama adalah terbatasnya regulasinya belum begitu detail. Yang kedua, struktur di kejaksaan, karena kita fokusnya di kejaksaan,
struktur di kejaksaan untuk tracing aset ini sekarang memang kita apresiasi sudah ada Badan Pemulihan Aset, tetapi khusus untuk tracing aset yang conviction base itu hanya dilakukan oleh salah satu unit yang dulu ada di bawah Pitsus ya, Jampitsus, sekarang ada di bawah BPA, itu adalah subdit. Ya, subdit itu kelasnya hanya eselon 3 yang tentu tangan dan kakinya tidak cukup panjang untuk melakukan perampasan aset yang conviction base ini, termasuk tracing aset hingga kemudian freezing dan segala macam itu. Nah, kita dorong nih perbaikan SOTK di Kejaksaan Agung agar ya, tracing aset ini bisa kemudian naik kelas, bisa menjadi eselon 2 direktur begitu, sehingga kaki tangan jelas, sehingga ketika melakukan tracing hingga freezing aset yang conviction base ini kemudian bisa lebih maksimal lagi, sehingga ketika kemudian pidana pokoknya jalan, pidana tambahan yang ganti rugi itu ketika kemudian dieksekusi, case-nya bisa seperti ini, bisa kasusnya Wilmar, kasusnya Permata Hijau, kasusnya Musimas ini bisa kemudian maksimal. Beberapa case yang lain kan tidak maksimal, kerugian negaranya besar, tapi pengembalian kerugian negaranya kan ganti ruginya kan belum bisa kemudian dilakukan penyitaan sejak awal. Nah, ini yang kemudian kejaksaan harus berbenah ya, sekali berbenah dengan pembaruan SOTK menurut saya. Nah, yang kedua adalah ya kita juga dorong juga di DPR RI untuk kemudian segera kemudian meresmikan lah ya, mensahkan, membahas undang-undang perampasan aset yang basisnya adalah non-conviction base. Non-conviction base ini yang in rem, sehingga tidak harus kemudian menunggu proses pidana berjalan atau proses pidana selesai, tapi perampasan aset itu bisa kemudian dilakukan di awal yang sifatnya itu in rem. In rem itu nanti prosesnya di luar pidana. Demikian. Oke, saya ke Bang Heri. Bang Heri, kalau tadi setelah mendengarkan penjelasan dari Prof. Puji, Anda optimis nggak dengan perampasan aset yang kemungkinan nanti akan terjadi di Indonesia? Dalam pemberantasan korupsi harus optimis ya, walaupun pada realitasnya mungkin tidak sesuai, mungkin jauh panggang dari api, karena memang tuntutan masyarakat tinggi terhadap pemberantasan korupsi, karena ini adalah musuh bersama kita. Nah, tadi yang disampaikan memang kenyataannya di negara common law kan lebih kepada non-conviction based asset forfeiture tadi, bahwa perampasan terhadap aset kejahatan korupsi itu bisa dilakukan tanpa menunggu putusan pidana. Nah, ini yang sebenarnya harusnya didorong dalam peta pemberantasan korupsi ke depan, dititipkan dalam undang-undang perampasan aset misalnya. Agar kerja teman-teman di bawah ini lebih ringan. Karena bisa saja, nih Bang Saur juga latar belakangnya advokat begitu kan, saya juga advokat. Tentunya ketika ada satu orang yang kemudian dikenakan terhadap penyitaan dan belum dirampas asetnya sampai sejauh itu kan, dia pasti melakukan perlawanan tuh terhadap aset-aset yang akan disita tadi ataupun akan dirampas. Dengan alasan dalilnya satu, putusannya belum inkrah, belum ada putusan di pengadilan, mereka masih melakukan upaya hukum dan lain sebagainya. Nah, untuk aset tracking ini juga jadi penting. Karena ini adalah dasar ketika kita akan bicara tentang aset-aset yang akan dirampas atau disita tadi. Bagaimana kalau aset trackingnya nggak jalan? Jangan hanya level-level bawah saja, begitu kan? Karena unitnya tadi yang mungkin terbatas, orang-orang, saya nggak bilang SDM kualitasnya ya, tapi integritas yang jadi persoalan. Kalau kualitas saya rasa teman-teman itu udah jago-jago semua, nggak perlu diajari lah, begitu kan? Tapi yang jadi persoalan adalah masalah integritas tadi. Celah-celah koruptif itu masuk dari level-level mana yang itu harus ditutup dan harus dipastikan agar tidak kemudian transaksional misalnya, sehingga upaya untuk mengembalikan kejahatan korupsi yang harusnya maksimal bagi kemakmuran rakyat tidak tercapai. Maka skema ini menurut saya juga penting, tidak hanya melihat dari aturan mainnya, rule of the game-nya saja, tapi juga integritas tadi. Maka orang-orang yang masuk ke unit ini harus orang-orang terpilih secara integriti gitu ya. Ini yang menurut saya jadi perhatian juga, kita titipkan ke Prof. Pujiono ya, selaku Ketua Komisi Kejaksaan, untuk bisa bersuara lantang dan menyampaikan itu ke teman-teman di Kejaksaan Agung misalnya. Saya rasa itu poinnya Bang. Saya tambahkan ini soalnya penting banget pertanyaan Reza. Memang betul, karena ini kan tema kita tekad Prabowo membersihkan korupsi. RUU perampasan aset harus segera. Sebab kalau kita lihat bagaimana tuntutan publik. Coba bayangkan tragedi Agustus, di akhir itu Maria sampai Menteri Sri Mulyani mengakhiri karirnya, rumahnya dijarah. Ada beberapa anggota DPR, kemudian mereka harus dijarah. Terlepas tentu ada konsekuensi hukum. Salah satu yang tuntutan publik, yang nomor satu itu adalah segera undangkan
RUU perampasan aset. Saya ingatkan nih teman-teman di DPR nih. Betul. Yang tadinya inisiatif dari pemerintah kan inisiatif daripada mereka. Anda tidak boleh lagi main-main soal ini. Ya. Yes. Karena apakah sampai kita dinepalkan dan lain-lain. Itu ada loh. Jangan juga niat daripada presiden sebagai panglima, sebagai kepala negara dan pemerintahan. Kalau stockholder kita semua nggak bareng-bareng, apakah pemerintah, kemudian kita semua, media terlebih khusus untuk mengelaborasi, dugaan saya bisa lebih dari itu serius. Karena kan kita juga bahkan sampai ada katakanlah rumor darurat mitel dan lain-lain itu adalah terjadi. Ya. Salah satu tuntutannya adalah RUU perampasan aset. Dan ini kita minta betul nih atas nama rakyat nih. Supaya teman-teman DPR lagi, Anda jangan lagi berpikir kemudian untuk buying time lagi. Iya. Karena sudah hampir 20 tahun ini keinginan rakyat. Iya. Kalau tidak saya bilang ini bisa kita bukan saja pemberantasan korupsi, tapi bisa kita setback. Ya. Dan ini kan juga marwah ya dari Betul. tekad besar seorang Presiden Prabowo untuk Betul. memberantas korupsi. Terima kasih banyak Bung Saur, Mas Heri terima kasih banyak. Sama-sama. Prof. Pujiono juga terima kasih atas waktu yang bersama kami di Apa Kabar Indonesia Ya. Pagi.